Kedatangan Anies disambut hangat oleh Susi dan keluarga. Anies yang memakai setelan kemeja dan rompi biru itu berbincang-bincang dengan Susi di Susi International Beach Trip sambil menikmati deburan ombak dan langit senja Pangandaran. Rencananya Anies akan bermalam di kediaman mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Beberapa waktu yang lalu, kubu Anies itu mendekati Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa. Isunya mereka ingin mengajak Ibu Khofifah ini untuk menjadi bakal wakil calon Presiden Anies Baswedan. Jika seandainya Ibu Khofifah ini mau jadi wakilnya Anies akan mendapat beberapa keuntungan, seperti tentu saja dia akan mendapat tambahan suara di daerah Jawa Timur karena Ibu Khofifah ini kan Gubernur Jawa Timur. Terus dia juga akan mendapat tambahan suara dari Muslimat NU karena Ibu Khofifah ini adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU. Muslimat NU ini adalah organisasi dari 4 organisasi perempuan yang ada di Nahdlatul Ulama. Tapi sayangnya Ibu Khofifah ini tidak menerima atau menolaknya dan juga mengatakan bahwa Muslimat NU tidak boleh berafiliasi terhadap partai manapun atau pasangan capres manapun. Tapi kalau secara personal sih boleh-boleh saja. Kalau secara organisasi itu baru tidak boleh. Ini katanya Ibu Khofifah. Nah, setelah gagal di Ibu Khofifah, akhirnya Anies Baswedan mulai mendekati Yeni Wahid. Yeni Wahid ini adalah anak dari almarhum Gus Dur. Yeni Wahid sendiri adalah sosok yang ditawarkan oleh Partai Nasdem, yaitu partai yang mendukung Anies Baswedan ini. Bahkan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali terang-terangan mengatakan bahwa dia akan sangat bahagia jika Anies memilih Yeni Wahid untuk menjadi wakilnya nanti. Tapi sampai saat ini memang Yeni Wahid tidak ada menolak sih, tapi tidak juga memberikan respon positif. Dia mengatakan bahwa Pilpres itu masih jauh. Dan seandainya Yeni Wahid ini mau, ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan Anies Baswedan. Yang pertama pasti akan mendapat tambahan suara dari masyarakat NU karena Yeni Wahid ini juga tokoh NU. Terus akan mendapatkan tambahan suara juga dari Jawa Timur karena Yeni Wahid ini juga tokoh Jawa Timur. Dan yang paling penting, keberadaan Yeni Wahid ini akan menumpukan stigma bapak politik identitas yang dimiliki Anies. Karena Yeni Wahid ini adalah tokoh Islam yang bisa dikatakan Islam moderat seperti ayahnya almarhum Gus Dur. Ya, tapi sampai sejauh ini belum ada juga respon positif dari Yeni Wahid. Nah, setelah Anies mengumumkan lagi ada penambahan satu lagi kriteria dari tadinya 5, sekarang tambah satu lagi, bukan jadi kriteria ke-6 tapi kriteria nomor 0. Kreatif memang si Anies ini, tidak nomor 6 jadi nomor 0. Nah, di dalam kriteria ini Anies mengatakan akan memilih sosok yang tidak bermasalah dan juga yang berani. Alasannya, Anies mengatakan jika tokoh yang akan dipilihnya nanti bermasalah itu akan mudah dijegal atau dipermasalahkan nanti di pertarungan di 2024 nanti. Nah, setelah mengumumkan kriteria yang baru itu, Anies akhirnya datang ke Pangandaran untuk menemui Ibu Susi Pujiastuti, yaitu mantan Menteri Perikanan dan Kelautan di era Pak Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Ya, Ibu Susi Pujiastuti ini adalah teman seangkatan Anies Baswedan ketika menjabat menteri di periode Jokowi yang pertama. Ketika itu Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan dan Ibu Susi Pujiastuti menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Tapi yang membedakan, Anies Baswedan itu jadi menterinya cuma sekitar 1,5 tahun saja, sementara Ibu Susi ini sampai di akhir periode Jokowi di 2019. Nah, di pertemuan mereka ini terlihat sangat akrab ya, sangat dekat karena katanya mereka ini memang sudah teman, sudah kenal lama. Sebelum jadi menteri juga sudah jadi teman, sudah kenal. Di dalam pertemuan ini Anies mengatakan banyak belajar dari Ibu Susi ini tentang kemaritiman. Dia mengatakan katanya seperti mendapatkan kuliah 4 SKS dari Ibu Susi Pujiastuti. Dan tidak lupa juga tentunya ada pembahasan-pembahasan tentang politik. Anies Baswedan juga mempertanyakan bagaimana pandangan Ibu Susi dengan kondisi politik saat ini. Pertemuan ini diisukan atau dikabarkan bahwa Anies ingin mengajak Ibu Susi ini untuk menjadi wakilnya nanti di Pilpres 2024. Dan banyak pengamat politik juga mengatakan hal demikian. Kalau tidak jadi wakilnya Anies ya kemungkinan jadi tim pemenangannya Anies nanti di Pilpres 2024.
Tapi apa sih keuntungannya Anies jika memang berhasil menjadikan Ibu Susi ini menjadi wakilnya di Pilpres 2024? Yang pertama, tentu saja Ibu Susi ini tidak bermasalah, dan tentu saja Ibu Susi ini adalah sosok yang dikenal masyarakat sangat berani, sangat pemberani dia ini. Tapi juga Ibu Susi sebenarnya tidak lolos di kriterianya Anies yang katanya sosok wakilnya nanti itu harus membantu menambah elektoral dari Anies Baswedan. Sementara Ibu Susi ini kan elektabilitasnya tidak tinggi di beberapa lembaga survei, bahkan tidak masuk di dalam bursa cawapres yang ada saat ini. Tapi menurut saya itu bukan karena namanya Ibu Susi itu kurang disukai masyarakat. Ya sebab memang beberapa tahun atau bulan belakang ini memang Ibu Susi ini tidak pernah dikait-kaitkan dengan partai politik atau tokoh politik tertentu. Jadi ya wajar saja elektabilitasnya itu tidak tinggi. Tapi misalnya nanti jika sudah diumumkan sama Anies ini akan menjadi pasangannya nanti, otomatis elektabilitas Ibu Susi ini pasti akan naik. Karena yang saya lihat di lapangan ya, Ibu Susi ini adalah sosok yang disukai oleh masyarakat. Kata-katanya yang memerintahkan bawahannya untuk menenggelamkan kapal asing yang masuk di wilayah perairan Indonesia itu sangat terkenal dan sangat viral di media sosial. Tenggelamkan. Jadi banyak yang menggunakan meme-meme itu dengan kata-kata tenggelamkan. Khas banget dengan Ibu Susi Pujiastuti ini. Jadi menurut saya Ibu Susi Pujiastuti ini adalah sosok yang sebenarnya banyak disukai masyarakat. Bahkan ketika dia sudah tidak ditunjuk lagi sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan di periode Jokowi di 2014 ke 2019 ini, banyak masyarakat yang sedikit mempertanyakan kenapa sih tidak Ibu Susi lagi jadi menterinya. Banyak yang kecewa gitu loh. Jadi ini menggambarkan bahwa sosok Ibu Susi Pujiastuti ini adalah sosok yang sebenarnya disukai masyarakat. Jadi kalau Anies menunjuk Ibu Susi ini akan bagus untuknya, bisa menambah nilai elektoral dari Anies Baswedan. Dan tentu saja sosok Ibu Susi ini akan menginterpretasikan sebuah sosok yang berani, sebuah pemimpin yang berani, yang tegas gitu. Tapi sebelum Anies bertemu Ibu Susi ini, ternyata beberapa hari sebelumnya Prabowo juga sempat mendatangi kediaman Ibu Susi di Pangandaran ini. Jadi belum tentu ini Anies bisa berhasil mengajak Ibu Susi ke dalam koalisi perubahan. Tapi tantangannya yang paling besar sebenarnya bukan itu. Tantangannya yang paling besar adalah ketika PDI Perjuangan mengumumkan 5 kandidat yang paling utama untuk menemani Ganjar di Pilpres 2024. Yang mengejutkan itu ada nama AHY. Sebenarnya tidak terlalu mengejutkan sih. Ini kan taktiknya PDIP untuk mengacaukan situasi di koalisi perubahan. Dia memasukkan nama AHY untuk jadi wakil dari Ganjar Pranowo. Jadi ini akan mengganggu kestabilan koalisi perubahan. Bagaimana tidak nanti jika AHY tidak dipilih misalnya sama Anies untuk jadi wakilnya, dia kemungkinan besar akan membelot ke PDIP dan membuat koalisi perubahan ini akan hancur. Jadi ini akan membuat dilema dari Anies Baswedan. Ingin memilih Ibu Susi Pujiastuti atau AHY, ingin menambah chance kemungkinan menangnya atau mempertahankan koalisinya agar tidak bubar. Tapi ya kalau diperhatikan ini, Anies sudah mendekati 3 sosok perempuan yang digadang-gadang akan menjadi wakilnya. Apakah ini strategi dari Anies untuk menarik suara dari pemilih perempuan? Mungkin saja ini salah satu strateginya, dan ini juga hal yang baik ya. Jadi bisa ada kesetaraan di dunia politik. Jangan melulu laki-laki sajalah. Ada juga perempuannya bagus itu. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan dadah.